masyarakat melihat, maka mereka menyebut musik itu sebagai musik keroncong. Karena bunyi yang ditimbulkan oleh dua instrumen ini, peronga dan macina. Peronga dan macina. Cerong, wah ini keroncong. Cong, ya keroncong. Setelah disukai oleh masyarakat, dikenal, mereka belajar menyebar ke Nusantara. Melchior Ledecker membangun sebuah gereja sangat sederhana dari bilik dan bambu. Nah, cuman selain sebagai sarana ibadah, ini juga menjadi sekolah di hari-hari biasa. Dan ini merupakan sekolah partikuler pertama di luar tembok Batavia, 1678. Nah, karena dirasa sudah lengkap nih, Mo, ada pemimpinnya. Kita dianggap dulu itu Melchior Ledecker adalah pemimpin akhirnya. Ada sarana umum, ya gereja dan sekolah. Maka tempat itu bernama Kampung Tugu, disebut Kampung Tugu. Jadi bisa dikatakan Kampung Tugu itu resmi tahun 1678. Munculnya kata tugu. Nah, ini banyak pendapat juga, Mo. Kenapa disebut Tugu? Ada yang bilang dari kata penunggu. Ada yang bilang karena ditemukannya prasasti batu tulis. Oke, iya, Nah, betul. Tetapi yang diyakini oleh orang-orang Tugu, kata Tugu itu penggalan dari kata Portugis. Oh, Tugu, Portugues, gitu. Ini dari sekian puluh anak-anak yang ikut berlatih tersisa 15-an. Karena banyak dari mereka yang melanjutkan pekerjaan, melanjutkan sekolah atau apapun. Dan bapak saya bilang, quote-nya, kita jangan hidup dari keroncong, tapi marilah kita hidupi keroncong. Wah, keren. Itu saya kemarin lihat waktu saya kunjungan ke Tugu. Di tanggal 12 Juli 1988 bertepatan ulang tahun Papi yang ke-55. Dia bilang, baiklah kelompok ini kita sebut Keroncong Tugu. Maka itu 12 Juli 88 adalah hari lahirnya Keroncong Tugu. 12. Halo Sobat Tua Muda, salam di dalam podcast Sobat Tua Muda yang hadir kembali untuk membawa episode selanjutnya tentang Keroncong Tugu. Mengapa? Karena kita akan merayakan 5 abad Kota Jakarta berulang tahun. Rupanya nggak komplit kalau satu puzzle dari sejarah Jakarta dulu bernama Batavia, sebelumnya Jayakarta dan Sunda Kelapa, tidak memunculkan salah satu mosaik yang ikonik dari ujung utara bagian timur Jakarta berkaitan dengan Tugu. Rumah Tugu dan sampai batik Tugu. Maka sekarang saya pakainya batik meskipun bukan batik Tugu. Belinya masih harus cari tempatnya. Siapa yang harus saya cari dan kita cari bersama? Dialah adik dari episode yang pertama, adik dari Bung Arthur Michels, seorang putri dari keluarga Michels, putri anak ke-9, tapi nanti bisa kita tanyakan lebih jauh sampai sekian banyak keluarga putra putri Michels. Inilah Lisa Michels. Itu Lisa Michels. Selamat berjumpa. Terima kasih Romo. Kita terima kasih atas kedatangannya di tempat ini. Mohon maaf tadi salah mengucapkan Michels. Nggak apa, jadi yang dengar nanti jadi lebih aware. Karena juga tulisannya itu pakai C, tetapi dibaca H. Iya. Nah, inilah sebetulnya orang asli Porto tetapi di Belandain. Jadi menggunakan bukan farm ya, tapi memang itu pemberian dari tonnya Belanda ya, Michels. Kita akan berbincang-bincang lebih dekat mengenai situasi budaya rumah Tugu dan juga kesenian keroncong bisa sampai hidup dan menginspirasi sampai sekarang. Dan bahkan nanti kita dengar cerita bahwa betul ya sampai ke mancanegara, sampai mendapatkan award baik di Indonesia maupun di mancanegara.
Tapi sebelum jauh ke sana, kita mau lebih dekat dengan saya menyebutnya sebagai Cici Lisa Michels. Lisa Michels, cerita deh mengenai masa kecil, suasana di Tugu, dan bagaimana itu bisa terjadi komunitas yang meskipun sudah diceritakan oleh Bung Arthur, kakak Ci Lisa, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran mengenai keluarga, orang tua yang sempat katanya sampai sempat dibuang atau bukan dibuang ya, diletakkan di Hollandia itu Jayapura ya. Iya. Tapi kembali lagi ya Iya. untuk mengisi ruang kosong yang ada di Tugu. Iya. Cerita deh. Ya, jadi aku ini anak 9 dari 10 bersaudara, Romo. Sampai banyak begitu gimana? Iya, jadi papi itu pernah menikah dengan, aku panggilnya Mama Aye. Ya, papi dengan Mama Aye punya 3 anak, ke Cipiti, Bu Modi, sama Cinini. Tahun berapa? Papi menikah? Mungkin sekitar tahun 1950-an lah, 1950-an. Nah, karena Cipiti itu lahir tahun 55 kalau saya nggak salah, Bung Hodi tahun 57 dan Cinini tahun 59. Papi sendiri lahir di? Papi lahir di Tugu tahun 33. Tahun 33, jadi Ya. memang menjadi penghuni termasuk penghuni asal ya? Iya, betul. Jadi kalau setelah belakangan kita mengerti dan mulai menelusuri, ternyata papi itu generasi ke-9 dari awalnya itu Titus Van Bengal. Dia dikasih nama Titus Van Bengal. Jadi Titus dari Bengal. Jadi nenek moyang kita ini walaupun secara keluarga negaraan adalah Portugis, secara darah kami dari India. Keluarga Michels. Nah, setelah ditelusuri dengan internet dan seterusnya, kita urut-urutkan, ternyata papi keturunan ke-9 dan aku ke-10. Aku dan Arthur ke-10. Itulah sebetulnya juga menandakan kota Jakarta dengan keturunan-keturunan yang ada itu ternyata sebetulnya sudah mix sejak dulu. Iya, jadi kalau sekarang di Jakarta menjadi kota global, sebenarnya di kampung Tugu sudah diawali. Itu kenapa kakak perempuan dipanggil Cici. Ya, jadi ada akulturasi budaya yang kuat sekali di kampung Tugu. Tentunya dari Chinese ya. Iya. Makanan-makanan pun kita juga punya yang namanya, contoh salah satunya adalah pisang udang. Nah, pisang udang itu kalau tamu kita sajikan, mereka bilang, saya pernah menemukan yang sama nih. Betul. Di Tangerang gitu, di daerah Cina Benteng katanya gitu. Jadi memang kami mengakui itu sebagai akulturasi budaya. Inilah yang membingungkan mungkin teman-temannya Cilisa waktu kecil ya. Kenapa kok Cilisa, kok kamu adiknya Bung Arthur ya? Karena Bung Arthur itu sangat Porto. Iya. Cilisa ini nggak ada, Indonesia banget, ada ke Chinese ya. Ternyata juga ada darah India juga gitu ya. Kan. Jadi kalau dulu kan saudara-saudara papi itu cerita sedikit, papi itu 10 bersaudara, tapi opa oma dan 9 anak-anaknya yang lain itu tinggal di Belanda. Jadi secara keluarga papi hanya sendiri di Indonesia, tapi sepupu-sepupunya ada di Indonesia. Nah, kalau waktu-waktu tertentu ada sepupunya datang dari kota, dari Penjamun, dari mana yang lama nggak ketemu, mereka akan sapa gini, Arthur, Sacha, Andre, loh ini siapa gitu. Karena beda sendiri. Iya, secara fisik yang paling beda sendiri, bakat seni juga paling beda sendiri. Jadi kalau yang rata-rata keluargaku tuh bisa main musik, minimal gitar, bisa nyanyi, aku enggak sama sekali. Gitar nggak, nyanyi enggak? Nyanyi enggak, gitar enggak. Nah, kalau itu jadi manajer. Iya. Akhirnya aku jadi manajer Perancang Tugu. Oh gitu. Iya. Aku kerja di salah satu penerbangan nasional. 20 tahun, lanjut di anak perusahaannya, jadi total di 28 tahun di corporate. Terus setelah itu bantu di keroncong. Ya, tadi sedikit kepenggal tuh. Jadi papi punya putra ya dari Mami Mama Aye 3, dari Mami Day itu 7. Sehingga kami 10 bersaudara. Boleh cerita sedikit bagaimana itu kisahnya? Jadi karena saya lahir paling terakhir, jadi dengarnya cerita-cerita aja bahwa ketika
dulu ketika tahun 49 setelah Indonesia merdeka, orang-orang Tugu dievakuasi ke Pejangon. Oh, oke. Lalu 50 tahun 49. 49. Tahun 49 lalu tahun Setelah agresi Belanda kedua itu jadi kan. masa kesiapan atau masa persiapan gitu. Iya. Lalu setelah itu orang-orang Tugu dibawa oleh Belanda ke Hollandia. Nah, setelah di sana orang-orang Tugu ditanya apakah mau kembali ke Republik atau mau ikut ke Belanda. Banyak dari orang Tugu memilih untuk ikut ke Belanda dengan harapan karena merasa kalau kembali ke Tugu tuh nggak aman. Untuk Republik kami dianggap Belanda gitu kan, oleh Belanda kamu Portugis gitu, jadi kasihan juga ada masa-masa di mana kami tuh tidak bisa kesana kesini lah seperti itu. Maka ketika Belanda menawarkan untuk ikut ke Belanda, mostly memilih untuk ke Belanda, termasuk opa oma dengan 9 saudaranya Papi. Papi sendiri memilih untuk pulang ke kampung Tugu. Kira-kira tahu nggak alasannya Papi mau kembali pulang ke Tugu? Karena permintaan dari opanya. Ya. Yang tinggal di kampung Tugu. Yang di kampung Tugu. Kita panggilnya Tata Lukas. Waktu itu Tata Lukas sudah tua, minta Papi untuk pulang ke Tugu. Akhirnya Papi dengan Mama Mae dan anak-anaknya dan kakak-kakakku pulang ke Tugu. Tapi katanya karena kampung Tugu masih kampung banget, masih rawa gitu, nggak nyaman. Justru Hollandia udah lebih jadi kota. Nah, akhirnya Mama Mae sama kakak-kakak pulang ke sana. Nah, di Tugu Papi melanjutkan hidup merawat opa-omanya sampai akhirnya ketemu sama Mami gitu. Dengan Mami Papi kita ada tambah lagi 7 sehingga 3 tambah 7 sampai dengan 10 keluarga besar. Jadi itu kembali lagi tahun 63. Iya. Seperti itu. Lanjut terus, kemudian Papi juga jadi menurut saya Papi punya peran besar sekali di kampung Tugu. Selain beliau menghidupkan musik keroncong, pendirian grup keroncong Tugu, jauh sebelum itu tahun 76 Papi juga mendirikan komunitas yang dikenal sebagai Ikatan Keluarga Besar Tugu. Ya, jadi Papi menyatukan semua orang-orang Tugu dan membentuk Ikatan Keluarga Besar Tugu yang sampai hari ini masih ada. Jadi ada Ikatan Keluarga Besar Tugu yang menyatukan family ini. Tetapi juga kemudian ada alatnya, sarananya, musik. Iya. Jadi kami orang Tugu masih menjaga budaya kampung Tugu. Dari kampung Tugu ada 4 kewarisan budaya tak benda. Yang pertama adalah keroncong Tugu tahun 2016. Kedua tradisi rabu-rabu dan tradisi mandi-mandi. Boleh jelasin apa itu? Tradisi rabu-rabu itu adalah peristiwa silaturahmi dari rumah ke rumah yang dilakukan setiap tanggal 1 bulan Januari. Jadi setiap tanggal 1 bulan Januari akan berkumpul sekelompok pemusik di satu rumah, berdoa lalu jalanlah dari rumah ke rumah. Jadi dari rumah aku, misalnya ke rumah Romo nih, main keroncong kan, sampai di rumah Romo akan sambut aku dengan kasih makanan, minuman, kita penyanyi bareng-bareng, joget-joget. Setelah itu pindah ke rumah berikutnya, Romo ikut di rombongan, gitu. Terus sehingga mengekor panjang. Nah, rabu-rabu sendiri adalah bahasa Kreol yang artinya mengekor. Kalau zaman dulu katanya itu bisa sampai seminggu Romo. Karena beberapa hal. Yang pertama karena orang Tugunya masih banyak. Yang kedua karena di setiap rumah itu dikasih minuman alkohol. Sekian rumah mabok tepar gitu. Nanti kan besoknya lagi. Nah, kalau sekarang juga kalau itu tepar artinya ya komunitas muslim tidak ada di situ atau ada juga. Ada juga. Tapi memang biasanya kami hubungannya sangat baik antara orang-orang itu sebagai tanda budaya, kesatuan budaya. Bahkan waktu kecil dulu saya ingat sekali kalau Lebaran kita tuh terima bingkisan. Jadi juga dianterin ya Lebaran. Iya, nanti giliran Natal kita nganterin gitu. Jadi kalau Lebaran dulu saudara-saudara muslim Lebaran kita ngerasain juga gitu. Hidup berdampingan, penuh harmoni. Indah sekali. Dalam perbedaan. Betul. Jadi kalau dulu habis sahur terus yang muda-mudinya suka olahraga, kita mengalami itu mau. Enak sekali gitu. Zaman dulu kayaknya kampung Tugu itu benar-benar surga ya. Kayak gitu ya tadi. Wah, ngiri saya. Pengennya gitu. Satu hari mungkin kalau sekarang kan kampung Tugu 2 minggu lalu ada dari
TV One datang ke rumah. Ibu, permisi saya mau tahu Kampung Tugu yang mana ya? Gitu. Loh ini Kampung Tugu loh. Saya pikir Kampung Tugu ya perkampungan, ada rumah-rumah. Kalau sekarang Kampung Tugu itu jadinya perkampungan Taylor kan, Mo? Iya. Satu hari mungkin ada, saya nggak tahu kapan. Saya berharap ada revitalisasi sih Kampung Tugu, jadi balik ke ini dulu. Benar-benar nih Sobat Tua Muda, saya beberapa waktu lalu datang ke rumah Tugu. Memang kaget, jadi di tengah trailer gitu tiba-tiba ada rumah nyempil, tapi sebetulnya juga kaget karena rumah nyempil ini masih memberikan aksentuasi rumah Betawi ya, atau rumah tempo dulu gitu, dengan aksesoris ya. Kalau kita nonton film-film Betawi gitu kan, yang di pinggiran-pinggiran itu masih dijaga keutuhannya, tapi di samping kanan kirinya trailer ya tronton gitu ya. Jadi dan kesibukannya sudah, mungkin kata kampung itu hilang ya. Nah, lalu cerita itu kok bisa di tengah yang hingar-bingar itu masih ada sepetak surga yang jatuh dari langit. Iya. Jadi balik lagi tadi kan ada rabo-rabo, kemudian ada mandi-mandi. Mandi-mandi itu perayaan tutup tahun dan yang dilakukan di hari Minggu pertama bulan Januari. Jadi kalau tanggal 1-nya misalnya hari Rabu, hari Minggunya nanti kita akan kumpul satu rumah. Kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu kita akan saling mencoretkan bedak di wajah sebagai simbol saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan sebagai harapan bahwa kita akan melalui tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan. Gitu. Ini udah melting nih antara budaya tahun baru sama budaya saling memaafkan yang tidak ada di tahun baru ya, tetapi kemudian dimasukkan. Nah, nanti kulturasi. Biasanya kita akan menemukan makanan khas Kampung Tugu di pesta itu. Apa itu? Gado-gado siram. Gado-gado siram. Nah, ini penting nih. Ya, gado-gado. Cara masaknya tuh bumbunya itu dimasak pakai santan, kacangnya dihalusin, dimasak pakai santan, baru nanti disiramkan ke sayur-sayuran yang asli dari mana tuh? Kampung Tugu. Kampung Tugu. Iya, itu asli Kampung Tugu. Kemudian ada pindang serani. Pindang serani. Iya. Kenapa disebut serani? Karena dulu sekali orang Tugu tuh semuanya beragama Nasrani. Jadi kata serani sendiri itu adalah berasal dari kata Nasrani. Disebut pindang serani. Kemudian ada spet. Spet itu sejenis semur tapi rasanya asam manis. Zaman dulu itu menggunakan bahan babi hutan. Ya, karena orang-orang Tugu salah satu mata pencariannya adalah berburu. Gitu. Ya, jadi dulu kita tuh sering banget makan dendeng. Nggak tahu kamu pernah tahu? Dendeng babi hutan tuh enak sekali Mo. Gitu. Sambal goreng pakai pete, sedap banget. Wow. Selain itu dibuat tadi spet. Kemudian kita juga punya kue-kue tradisional seperti yang tadi disebut pisang udang. Kamu udah nyobain ya? Kemarin di sana ya. Itu. Karena juga semur itu kan sebenarnya juga turunan dari orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Semur itu kan masakan Belanda sebenarnya, yang lalu menjadi kasana masakan kita sekarang. Lalu diadaptasi lagi dengan Kampung Tugu. Di sana menyediakan semur. Spet. Jadi akulturasi yang terjadi itu tidak hanya dalam musik. Kalau musik keroncong itu alatnya dari Eropa, tapi musiknya sendiri lahir di Kampung Tugu. Lagu-lagu yang dibawakan berbahasa Kreol ataupun berbahasa Belanda. Pakaian pun kita ada akulturasinya. Yang laki-laki dia pakai baju koko. Kita sebut sadaria. Baju sadaria, lalu kita pakai shawl itu dan pakai pet. Itu kan Eropanya dapat. Terus celana batik Betawi gitu. Petnya tuh kayak model itu ya. Turun begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kemudian di makanan juga, di kostum tradisinya juga gitu. Jadi memang akulturasinya sangat terjadi. Jadi kalau bicara Jakarta sebagai kota global itu sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu di Kampung Tugu. Sama kemarin kan tetap memikat perhatian saya ketika rumah itu pun juga arsitekturnya itu kan Betawi tapi bukan Betawi gitu. Bisa cerita deh. Jadi kalau kita sebutnya itu mungkin kategorinya sebagai kayak gudang gitu ya. Dia kotak aja, lurus aja gitu, nggak belok-belok kanan kiri tuh enggak. Jadi rumah itu sendiri sebenarnya bukan rumah keluarga Michels.
itu rumah keluarga Andris dari pihak orang tuanya Oma. Diperkirakan dibangun tahun 1750, semuanya dari kayu. Saya masih ngalamin tuh mau kalau malam dulu pasang Petromax atau pasang lampu tempel sebelum ada listrik ya. Terus habis itu nanti hidungnya pada hitam semua gitu. Mungkin anak zaman sekarang nggak ngalamin. Nah, sayangnya pembangunan di Kampung Tugu itu tidak memperhatikan lingkungan. Jadi walaupun pernah diinstruksikan oleh Ali Sadikin bahwa radius 600 meter dari gereja itu adalah bagian dari cagar budaya yang tidak boleh dirubah bentuk dan seterusnya, tapi itu ya hanya jadi kertas yang tidak pernah diopenin lagi gitu. Walaupun tidak pernah dicabut, tapi itu juga tidak pernah dilaksanakan, sehingga Kampung Tugu berubah menjadi kampung trailer. Nah, karena pembangunan yang besar di Kampung Tugu, rumah kami yang dulu adalah paling tinggi sekarang jadi paling rendah. Karena yang tadi garasi-garasi itu mereka kan dicor semuanya mau. Jadi kalau musim hujan datang, tanahnya naik jadi dan airnya mengendap. Sepanjang jalan Tugu itu kering kerontang mau, tapi di rumah kita dia ngantong air dari bawah karena rendah. Nah itu bisa merendam rumah tuh 2-3 bulan. Rumah dari kayu direndam air lama-lama rusak. Akhirnya tahun 2020 kita sepakat keluarga kita nggak bisa terus-terusan kayak begini. Kita bongkar total, kita bangun ulang dengan model yang tetap sama tapi lebih kita tinggi 1,5 meter dari jalan, sehingga itu tidak jadi banjir lagi, nggak pernah banjir lagi, lebih nyaman. Lalu tahun 2019 kita juga mikir kayaknya walaupun kami melestarikan budaya tapi kita lebih profesional. Akhirnya kita bilang kita sepakat yuk kita bikin yayasan kita mendirikan yayasan yang kita namakan Yayasan Rumah Budaya Mi Hills. Apa aja yang kita kerjakan? Kita melakukan pelestarian. Yang pertama musik keroncong. Kalau keroncong Tugu didirikan oleh Papi dan sudah terdaftar di Kemenkumham, kita punya program namanya Keroncong Tugu Mengajar. Jadi dari zaman Bung Andre itu sudah ngajar keroncong di Bung Andre kakak ya? Iya, kakaknya persis di atas Bung Arthur. Udah mengajar keroncong di Santa Maria, sampai hari ini masih dilanjutkan Santa Maria Juanda. Iya, oleh salah satu personil keroncong Tugu masih meneruskan mengajar ekstrakurikuler keroncong di Menara di Cafe Batavia di Kota Tua juga. Nah itu terus kita lakukan sampai sekarang. Kita membina anak-anak dari SMA 52. Anak-anak SMA 52 ini kemudian sudah membentuk grup yang namanya Keroncong Muda Indonesia. Itu terdiri dari anak-anak ke usia 16 sampai 30 tahun. Ditambah lagi ada anak-anak usia sekolah menengah pertama SMP. Kita bikin grup namanya The Menina. The Menina. Ya, Menina itu artinya anak gadis remaja. Itu memang kebetulan anggotanya dan semuanya wanita. Bahasa Kreol juga. Iya, bahasa Kreol. Jadi untuk musik keroncong kita melakukan pelestarian itu, dan tidak hanya itu, kita punya 3 piala AMI. AMI itu Anugerah Musik Indonesia Award. Wow, keren. Penghargaan tertinggi ya untuk seniman musik di Indonesia lewat lagu Tanah Tugu kayak Bung Arthur, dapat 2 piala, dan satu lagi Rabo-Rabo. Saya nggak bisa dibawa ke sini. Iya, itu lain kali mau. Iya, itu luar biasa ya, 3 piala AMI ya. Terus tadi tradisi Rabo-Rabo mandi-mandi itu sama Tino sudah dibuatkan lagunya. Dia bilang ini harus dibikin lagunya. Kita nggak tahu apakah Kampung Tugu akan tetap ada. Mudah-mudahan dengan lagu ini budaya itu tetap lestari. Kalaupun sampai nanti suatu hari, kan katanya Jakarta tenggelam di 2050 kalau Kampung Tugu udah nggak ada lagunya gitu Jadi cukup lumayan berprestasi. Ada 11 single dan album yang sudah dikeluarkan oleh Keroncong Tugu. Kita juga sudah kalau tampil ya udah di Eropa, di Jepang, Korea, Singapura, Malaysia. Satu-satu. Kalau di Eropa di mana? Di Eropa kita 2 kali di Portugal. 2 kali di Portugal, 5 kali di Belanda, 1 kali di Jerman. Nah, yang unik di Jerman itu adalah tahun 2022. Di sana ada konferensi bahasa Kreol dunia. Mereka bilang panitia mau undang kalian 1 grup. Oke. Tahun 2022 masih COVID kan, ternyata harga tiket mahal sekali. Dari 1 grup berkurang 5 orang aja deh. Masih oke lah, 5 orang masih bisa disebut keroncong. Kurang lagi sampai 2 orang aja. Aku bilang 2 orang itu, 1 nyanyi, 1 main musik, udah nggak dapet keroncongnya. Aku bilang gini deh, supaya keroncong tetap menggema di Jerman, budget yang kamu punya
serahkan ke Sarce, kakakku yang tinggal di Belanda. Kebetulan dia penyanyi keroncong kan, penyanyi keroncong itu yang salah tinggal di Belanda. Musiknya nanti aku bikinin manusia dari Indonesia. Jadi musiknya aku kirim ke sana, Sarce-nya datang. Jadi cara kami itu, ya. jadi walaupun grup yang nggak ada, musik keroncongnya tetap dinyanyikan gitu di Augsburg University waktu itu. Militansinya luar biasa. Iya, jadi mereka mengapresiasi itu dan aku juga bikin presentasi tentang Kamutu dan bahasa Kreol, tapi mereka yang bawain gitu kan, kita nggak bisa berangkat gitu. Luar biasa, itu yang terkesan ya di Jerman ya. Iya, di Jerman. Oke, tadi yang paling banyak Porto kayaknya tadi. Paling banyak di Belanda. Oh, di Belanda. Iya, 4 kali kita diundang oleh Pasar Malam Besar Tong-Tong. Oke, ya, festival jadi. Iya, festival budaya Indonesia terbesar. Sayangnya tahun lalu mereka sudah bangkrut. Jadi kita 4 kali datang ke sana itu kita dibayar oleh mereka. Kenapa saya mesti menggaris ke bawah dibayar? Karena belakangan grup keroncong dari Indonesia mereka bersedia mencari sponsor sendiri di Indonesia untuk bisa tampil di Tong-Tong. Nah, jadi kami selalu berusaha untuk upselling nih. Kadang-kadang teman-teman komunitas sendiri yang akhirnya dijatuhin gitu. Karena kenapa kita dibayar? Karena mereka jual tiket mahal di sana gitu. Dan yang datang tuh luar biasa banyak gitu kan. Tapi itulah ya situasi dinamikanya. Bahwa memang ternyata musik tradisional ini perlu perhatian lebih besar sih dari pemerintah. Itu sih. Saya setuju banget. Iya. Maka sebenarnya lewat podcast ini ya, siapa tahu nanti bisa menghubungi langsung nih di Tugu ya. Apalagi, nah ini kan kayaknya ada program ya tahun ini mau juga tampil ya di Eropa. Bisa cerita lah. Jadi kami tuh dapat undangan untuk tampil tanggal 21 Juni di Perancis. Ya, hari musik dunia di Perancis kita diundang. Terus kita juga diundang di Denmark bulan Agustus tanggal 26, 27, 28. Nah, lalu ada satu lagi yang akan mengirimkan undangan untuk main di Belanda di bulan September. Padat ya. Tapi sayangnya mereka ini adalah institusi yang tidak punya budget besar. Jadi mereka berharap mereka mengundang kita bisa berangkat dengan dukungan sponsor. Ini masih didoakan, masih digumuli Bu. Iya. Karena kadang-kadang doakan ya. Benar nih. Supaya bisa. Aku kadang-kadang suka jadi ya delegasi Indonesia budaya ya, betul. Untuk mensosialisasikan budaya kita keroncong dan yang lain juga. Selain keroncong ada yang lain? Untuk yang tiga undangan ini hanya keroncong. Hanya keroncong ya, keren. Jadi gini kami menyebut bahwa apa yang kami lakukan sebagai diplomasi budaya. Kami adalah diploma melalui budaya yang kami bawakan. Itu yang selalu kami sampaikan ya, kami melakukan diplomasi budaya gitu. Kami juga udah beberapa kali tampil di istana. Kalau saya nggak salah itu ada 9 kali. Di Istana Bogor, di Istana Merdeka, di Istana Kepresidenan itu yang di Jakarta kan ada 2 istana tuh. Negara dan Istana Merdeka. Istana Merdeka itu ya kita sudah kurang lebih 9 kali gitu. Wow. Ya kita cukup bangga juga. Terakhir kemarin waktu Ratu Belanda datang bulan November. Kita bawain lagu-lagu Belanda yang tua-tua kayak yang tadi Romo nyanyi tuh, Mark nasi goreng, ayun-ayun gitu. Dan mereka apresiasi. Dari situ duta besarnya lihat kita mau diundang lagi acara year end party kedutaan sama kemarin waktu King's Day bulan April kemarin kita juga main di sana. Ya, dari sekian banyak penghargaan, ada AMI, lalu ada penghargaan dari dalam dan luar negeri, mana yang paling berkesan? Salah satunya yang paling berkesan adalah paling bermakna juga ketika MNC TV itu memberikan kepada Bung Andre sebagai pahlawan Indonesia bidang kebudayaan. Tahun berapa tuh? Kalau saya nggak salah ingat itu 2016. Ya udah cukup lama. 10 tahun yang lalu. Iya, cukup lama. Iya, itu jadi bahwa pertama Papi ya dari Bung Andre itu nomor 6 jadinya. Nomor 6 ya. Iya, nomor 6. Ya. Dia persis di atas Bung Arthur. Oh, di atasnya Bung Arthur. Iya. Jadi yang tadi mengajar di Santa Maria di Belanda ya. Iya, tapi kemudian tugas mengajarnya diberikan kepada tim keroncong yang lain akhirnya sampai hari ini masih. Iya.
Wah, luar biasa, hebat ya. Baik, banyak ya titian-titian perjalanan gitu ya. Nah, tapi tadi saya masih sedikit menggantung tuh, kenapa papi itu kalaupun diminta dengan surat oleh opa ya, supaya bisa kembali gitu, dan papi kembali, pasti ada sesuatu yang lebih daripada sekedar datang ya. Karena kira-kira papi pernah cerita apa sejauh papi kan sudah menghadap Tuhan ya, tapi apa yang pernah papi ceritakan sebagai warisan tentang cinta akan tanah air sama anak-anak, ada nggak? Papi nggak pernah ngomong loh. Tapi Papi nggak pernah ngomong tapi ya? dalam arti kamu harus begini, kamu enggak. Yang aku lihat papi selalu melakukan sesuatu yang akhirnya kita lihat. Contohnya, kalau zaman dulu papi kan pegawai negeri. Zaman dulu kan pegawai negeri gajinya nggak besar ya, Mo ya. Nggak gini-gini Jadi apa? kalau udah mulai Natal nih, aku akan dengar gini, mami ngomong gini, yey, sok sial, soknya ke orang-orang sialnya dibawa ke rumah. Aku nggak ngerti obatnya apa. Jadi papi itu selalu mengutamakan komunitas atau orang lain yang datang. Jadi papi Jadi itu ya, man selalu for others, tangannya selalu ada di atas gitu. manusia untuk manusia yang Iya, lain. keluarga terakhir itu, ada sisanya dapat gitu. Nah mami kan pasti bingung dong, anak banyak segala macam gitu. Jadi aku bisa memahami apa yang mami rasakan, tapi juga aku sangat bangga gitu dengan Ya, apa yang papi lakukan. tapi mestinya mami masih sama seperti papi, jadi juga menjadi bagian dari orang lain. Iya betul, itu kita tahunya setelah mami meninggal. Mami meninggal itu tukang-tukang bakso lah atau apa itu suka bilang, kadang-kadang kita disuruh anak-anak daripada main, mami disuruh kasih tuh bang bikin itu anak-anak gitu. Mami tuh suka kayak gitu. Jadi papi sama mami tuh selalu kayak gitu. Siapapun datang ke rumah, masalah apapun papi bijaksana bisa menyelesaikan gitu. Ini salah satu hasil pendidikan karakter. Iya. Saya juga merasa itu di rumah dulu. Jadi ya kalau papi sama mami saya, meskipun kami orang Jawa gitu ya, kalau marah tuh kan juga pakai bahasa Belanda. Tapi anaknya nggak ngerti mereka marah begitu kan. Tapi juga karakter yang lain yang dibawa papi sama mami saya. Ya saya juga bilangnya di rumah juga papi sama mami gitu kan. Itu ya itu, man for others. Jadi nggak pernah mikir the nuclear family gitu, the extended family. Iya betul. Jadi kayaknya keluarganya banyak gitu, dan ternyata mami juga begitu, ibu-ibunya. Jadi memang ada sesuatu yang ini juga mungkin ya, untuk pendidikan karakter untuk generasi selanjutnya ya. Bahwa jangan sampai sekarang itu agak sulit ya mendidik. Apa-apa sekarang jangan orang kita dulu, kita dulu. Tapi untuk bisa berbagi itu kan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena nggak pernah cukup ya, kalau untuk kita dulu. Padahal anaknya kan banyak dulu. Dan sekarang anaknya cuma 1-2 gitu. Iya. Benar nggak? Kalau ada tamu nih, satu lagi yang papi, yang aku ingat sama papi, tamunya tuh istilahnya mami pantatnya belum duduk, mam kopi gitu. Jadi kalau ada tamu tuh harus disuguhin. Apa yang ada di dapur itu harus diserahkan disuguhin. Itu yang kebawa sampai sekarang. Jadi kalau berorganisasi jangan berharap dari organisasi, tapi apa yang kita bisa berikan kepada organisasi ya. Jadi walaupun nggak diajarin gitu, tapi kita lihat sikapnya papi dan itu membekas gitu. Ini yang sebetulnya ilmu berbagi ya. Kalau di keluarga Jawa itu namanya pagar mangkok. Pagar kita itu bukan pagar besi, tapi pagarnya mangkok. Pagarnya itu seperti papi sama mami Nihil ya, ini memberikan gitu, supaya nanti menjadi pagar untuk menjaga keamanan dan juga kesejahteraan kita semua sebenarnya. Jadi ini kan juga sebetulnya juga menjadi salah satu nilai budaya ya yang jangan sampai hilang nih, karena budaya Indonesia kan begitu, ya kan? Benar nggak, setuju kan? Tadi soal kampung ya, yang saling memperhatikan. Kalau di Jawa juga ada jimpitan begitu kan. Sekarang juga kita dalam rangka untuk semakin ya punya ketahanan pangan bersama ya, mau jangan kita tuh sendiri-sendiri gitu ya. Nah di kota besar jangan sampai hilang, meskipun ya sekarang bisa tergerus ya. Seperti kontainer yang ada sekarang mengepung kampung Tugu ini gitu ya. Baik, ini cerita. Lalu saya ngeliat tadi ini ada bisa kelihatan nggak nih? Jadi ini tadi cerita di dalam buku
Kampung Tugu, nyanyian dari Kampung Tugu. Ini ada keluarga dari Papi Mami ya. Iya. Dan ini saya lihat di belakangnya ini, aduh cakep banget nih. Aman. Itu rumah yang kemarin mau datang. Dulu seperti itu mau. Itu Makanya, tahun 75 mau. Makanya keren banget Iya. gitu loh. Ini Jakarta masih ada tempat kayak begini tahun 75 Ada itu padi. ya. Masih ada padi ya? Iya itu. Ya, dulu kan punya sawah banyak. Dan sawah kita banyak dulu. Ada babi hutan celeng tuh tadi. Iya. Berburu kok berburu. Di Jakarta berburu celeng. Kalau berburu babi hutan tuh kalau di Bogor atau di Pandeglang gitu, masih ini di Jakarta ternyata ada ya. Dan dijadikan makanan juga. Iya, betul. Luar biasa. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Sekarang celeng dalam bentuk yang lain. Gitu. Jadi akhirnya juga balik lagi tadi ke yayasan. Tahun 2022 kita bilang banyak sekali tamu datang ke rumah melakukan penelitian, mulai dari anak SD sampai S3 dari Indonesia, dari luar negeri, dari Portugal, dari Jerman, dari mana-mana datang. Lalu kita sering ngobrol-ngobrol, apa ya legacy apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu. Kalau papi dulu kasih kita tadi karakter dan musik keroncong, bagaimana aku usul ke keluarga, boleh nggak kalau rumah ini kita jadikan living museum, sehingga apapun bisa disampaikan kepada pengunjung dan anak-anak cucu kita juga bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi semoga nanti tayangan kita ditonton juga oleh Gubernur DKI nih, Pak Pramono. Ini kata-kata hati dari warga Jakarta asli Tugu yang menghendaki agar ada heritage warisan budaya yang bisa dilestarikan ya, untuk tetap bisa eksis ya di Tugu itu. Dan ya, kalau living museumnya sudah terdaftar di Kementerian Kebudayaan loh. Di mana sih? Di rumah itu? Iya, rumah itu. Kemarin Romo udah terlalu terpikat sama keroncong, jadi nggak sempat ngeliat koleksi. Ini kan mau masuk, tapi ini kan rumah orang. Jadi kayaknya memang harus datang lagi loh. Nah, cuma memang tadi balik lagi ya, kalau misalnya ini podcastnya sampai dilihat oleh pemerintah DKI. Beberapa tahun yang lalu kita dikasih buku sama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, bicara tentang seni tradisional dari Jakarta. Ada beberapa foto kami di sana, tapi sama sekali tidak menyebut tentang keroncong. Jadi kami melihat pemerintah belum terlalu menganggap keroncong lahir di Kampung Tugu itu sesuatu anugerah gitu. Kalau lihat gerakan pelestarian keroncong, kita masih kalah sama saudara-saudara yang di Jawa Tengah atau di kota lain. Jakarta sama sekali belum. Itu yang mungkin bisa jadi masukan untuk ke Pemda DKI. Terus kalau mungkin Romo tanya, sering nggak dapet job dari Pemda gitu? Tahun-tahun kemarin cukup sering Mo. Cuma kadang-kadang saya nggak tahu nih ngomongnya siapa, mungkin sekarang ngomongnya Mo. Kita seringkali dikasih kesempatan untuk acara-acara yang internasional bahkan. Seringkali dapat panggung utama, tapi beberapa kali atau lebih sering lagi kita disuruh main untuk menyambut tamu yang belum datang. Artinya apa Mo? Ya diterima. Nggak ada yang lihat. Kita disuruh main menyambut tamu yang belum datang Mo. Ketika tamunya datang semua stop, berhenti gitu kan. Jadi anaknya, aku ngeliatnya cuma kasihan aja gitu ya. Kenapa sih musik tradisi itu harus selalu ada di pinggir? Nanti yang dapat panggung utamanya lagu pop lagi gitu, artis-artis top lagi. Tentunya baik juga yang mereka lakukan, tapi aku pikir sebagai Jakarta sebagai kota global harusnya lebih mengedepankan juga musik tradisional gitu. Menurut aku ya, Mo ya. Bang Dul, Bapak Wagub, ini suara dari pelaku kesenian ya, supaya bisa mendapatkan perhatian gitu. Kami sama Bang Dul gak asing lah sama kami. Kebetulan beliau juga sudah pernah ke rumah. Dan beberapa kali juga kasih kesempatan sih gitu ya. Cuma waktu aku instead of, karena pemerintah suka bilang yang kita bina banyak Bu gitu, berarti kita terbatas. Kalau menurut saya sih bicaranya bukan budget sih, tapi bagaimana pemerintah punya hati untuk pengembangan musik tradisi. Karena pemerintah yang bisa menggandeng swasta Mo. Kalau telunjuknya pemerintah udah baik gitu. Sebenarnya juga ada cara baru ya, seperti transportasi sekarang ya, kan ada namanya TOD ya, Transport Oriented Development gitu. Jadi dia tidak hanya bicara soal transport, tetapi juga gaya hidup yang ada di sekitarnya. Nah, saya terinspirasi sih
di Jogja itu kan ada rumah pangeran, salah satu keluarga dalam ya, keluarga Hamengkubuwono itu. Lalu rumahnya itu bisa masuk kecuali kamar tidur mungkin ya, tapi semua kita bisa ke ruang makan apa, jadi semacam museum yang juga ditinggali oleh keluarga. Nah, saya kalau melihatnya seperti itu, hanya kecil kalau di depannya. Nah, lalu supaya bisa hidup yang lain adalah di depannya itu ada untuk bisa makan, untuk ada resto. Nanti kalau misalnya dari situ kan ada tadi tuh penganan khas Tugu gitu kan. Mungkin ditambah mungkin ya Betawi lah, ada karedok lah, ada apa gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya perlu, dan ini kan sebenarnya bisa bukan hanya dari keluarga ya, tetapi nanti juga mungkin wawasan dari yayasan yang Ci Lisa ini buat ini bisa berpikir lebih out of the box gitu ya, sehingga mengangkat semua dan bisa membuat konservasi lah gitu. Kalau bicara konsep sebenarnya kita sudah ada, kita mau punya kafe yang menjual makanan khas Kampung Tugu. Di sisi yang lain ada acara misalnya nongkrong keroncong yang orang lain datang kapanpun itu dia tuh gabung gitu kan. Keren tuh. Tapi kan memang butuh dukungan banyak pihak lah gitu ya. Itu kan sebetulnya nanti ada dengan pariwisata gitu. Jadi sebenarnya ini tentang ide kreatif saja. Bagaimana kita berpikir tentang kolaborasi kreatif kan. Tahun kemarin atau sebelumnya Pak Pramono kan ada Jakarta Kota Kolaboratif lah. Inilah sebenarnya bukan hanya cuma slogan doang, tapi juga menjadi peluang untuk menghidupi tantangan pelestarian budaya gitu kan. Artinya sebagai masyarakat kami sudah melakukan peran kami nih, nggak pakai disuruh. Itu dia kerjain. Ini kan artinya sama-sama harus pinter-pinteran nih. Dan ini pariwisata juga cuan sebetulnya. Ya, cuan dalam arti kesejahteraan ya. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita dipikirkan bareng. Semoga menjadi kesempatan. Ada yang lain, ini mumpung nih kita sampaikan aja nih. Kami setiap tanggal 24 Desember kita bikin namanya Malam 24 di Rumah Tugu. Kita menyiapkan panggung budaya. Panggung budaya terutama mayoritasnya musik keroncong yang ditampilkan di panggung. Jadi anak-anak yang udah latihan kalau nggak dikasih panggung mereka pasti akan dimotivasi mau. Jadi kita bikin Malam 24 di Rumah Tugu. Selain budaya Kampung Tugu juga budaya Betawi lainnya, misalnya kayak ada tonilnya, ada gampang kromongnya gitu. Nah, ada sesuatu yang tradisi di Kampung Tugu. Kalau ke makam itu kita nyekarnya banyak malam hari Nah, di acara Malam 24 itu, Malam 24 di Rumah Tugu itu, setelah acara panggung budaya kita akan tutup dengan mengunjungi makam leluhur, memberikan kembang sambil bawa obor di malam hari. Itu unik sebenarnya. Malam 24. Malam 24 di Rumah Tugu. Setiap tanggal 24 Desember. 24 Desember. Ini akan menjadi yang kelima kali. Udah lumayan tahun kemarin ya 24 Desember itu ada dari Jepang 6 orang, ada dari Taiwan 1 orang, ada dari Belanda 1 orang. Sudah mulai ada turis yang datang. Tapi memang kalau Romo juga tahu Kiai Maman Iqmanul Haq ya, dari PKB itu, saya pernah ngobrol sama beliau bilang jalur budaya itu jalur sepi, jadi harus sabar. Gitu. Padahal saya berharap dengan banyaknya aktivitas budaya di Kampung Tugu khususnya itu akan mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang ujung-ujungnya berdampak kepada ekonomi budaya. Jadi masyarakat sekitar situ juga bisa ambil bagian, bisa menikmati seperti yang terjadi salah satunya di Malaka. Misalnya ada Portugese settlement. Itu memang dipelihara oleh pemerintah, rumah-rumah penduduknya rapi, mereka sering bikin festival-festival mendatangkan turis gitu. Jadi mereka juga pariwisata. Sebenarnya belum terlambat. Kalaupun sekarang sudah dikepung oleh trailer, kalau menurut saya belum terlambat karena rohnya masih ada gitu. Meskipun kecil, rohnya masih ada. Dan masih ada api lah. Dan itulah sebenarnya tugas kita untuk menyalakan api. Roh dari jiwa-jiwa merdeka orang-orang kaum merdeka. Ini sangat luar biasa. Oke. Kita harus tahu bahwa ada
saatnya kita juga mengakhiri omong-omong closing kita untuk episode yang kedua ini. Apa yang kemudian bisa Ci Lisa itu ingin sampaikan dalam rangka bagaimana kita mengakulturasi budaya yang sebetulnya mesti kita jaga, mesti kita lestarikan pada generasi selanjutnya sebagai tongkat estafet agar tetap lestari. Ya, menurut saya pelestarian budaya dan tradisi itu adalah hal penting yang menjadi identitas kota Jakarta sebagai kota global. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak bisa diserahkan pada salah satu pihak aja, tapi semua pihak harus terlibat. Sehingga Sungai Candrabaga atau Gomati yang dibangun pada abad ke-5 Raja Purnawarman yang sekarang semakin sempit itu mungkin bisa direvitalisasi, gitu kan? Itu yang kami angkat juga menjadi salah satu motif batik Tugu Mo, gitu. Apa ya? Kita nggak usah bicara banyak, kita bicara lewat karya aja gitu. Jadi kami juga berinisiasi membuat batik Tugu. Batik Tugu sendiri itu mulai kapan? Baru tahun kemarin, Bu. Baru tahun kemarin. Jadi memang baru, tetapi menyiapkan sesuatu yang baru dari yang sebelumnya belum ada gitu ya, dengan menampilkan batik Tugu ya. Jadi budaya kampung Tugu itu kita tuangkan dalam motif-motif menghias batik Tugu. Para senimannya dari mana? Masyarakat sekitar. Oke. Jadi kita secara mandiri panggil tenaga pengajarnya, kita biayain dengan pola batik dengan di malam seperti itu. Iya. Okay. Kami juga menulis beberapa buku. Salah satunya nyanyian dari kampung Tugu. Nyanyian kampung. Iya. Dan kami juga bikin buku saku bahasa Kreol Portugis Tugu. Kan sekarang yang bisa tuh hanya Bung Arthur. Kalau gitu Bung Arthur expired, nggak ada yang terusin, jadi kita tuangkan dalam buku saku. Bahasa Kreol Portugis gitu ya. Iya. Kayak bahasa kalau di Jakarta Okem ya. Oh iya betul nih. Jadi ada kata Kreol Portugis Tugu, kata Portugis dan kata bahasa Indonesia. Iya. Wah keren ini. Artinya kami melakukan apa yang menjadi tugas kami. Kami berharap pemerintah juga mau nengok sedikit lebih banyak ke kampung Tugu. Keren. Atau banyak pihak lain juga bisa mendukung apa yang kami lakukan. Dan ada juga bahasa Betawi, Tionghoa. Iya. Jadi memang Indonesia, Jakarta terutama itu ya multi etnis ya. Iya betul. Multi etnis, dan Ci Lisa adalah salah satu produk dari multi etnis. Ada Portugisnya, ada Indianya, ada Chinese-nya. Iya. Campur. Ya. Jadi inilah sebetulnya keragaman Jakarta yang akan kita rayakan bersama tahun depan, 5 abad kehadiran kota ini. Banggalah terhadap Jakarta, dan ada satu kali untuk sampaikan kepada para pendengar Sobat Tua Muda, apa yang mau disampaikan? Sekecil apapun dukungan yang diberikan bagi pelestarian budaya itu sangat berarti. Bersama kita pasti bisa. Keren. Ci Lisa, terima kasih atas kehadirannya, atas inspirasinya yang tentunya juga memberikan banyak nuansa baru ya untuk kita, bagaimana arti untuk menghadirkan pelestarian budaya. Dan semoga nanti Rumah Tugu dan juga Kampung Tugu menjadi semakin bersemi, semakin dilihat, dilirik, dan menghadirkan banyak berkat, bukan hanya sekedar cuan, tetapi kebanggaan terhadap identitas kota Jakarta dan juga identitas kebangsaan Indonesia. Salam sehat, berlimpah berkat. Terima kasih. Kita nyanyikan bersama dengan Rose lagu Fly Me to the Moon. Sikat dong. Another one, darling, kiss me.
Dangerous